Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Karina Jaya Dilia, JKP Angkatan 10 dari SDN Jagung, Kabupaten Kediri. Pada video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Pertanyaannya, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, saya akan berpihak pada murid. Yang menunjukkan peran guru berpihak pada murid adalah pertama, mengutamakan kepentingan murid. Kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Tiga, menghadirkan pembelajaran bermakna. Keempat, mengenali karakteristik murid. Dan yang terakhir, memerdekakan murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Pembelajaran berdiferensi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Manfaat dari pembelajaran berdiferensi adalah adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas dan guru bidang studi untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan strategi pembelajaran yang bervariasi, seperti pusat belajar, pusat pengembangan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Mandiri. Adapun penjelasan dari mandiri sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, terus belajar sepanjang hayat, melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab, turun tangan untuk memulai perubahan, mengembangkan diri tanpa menunggu arahan, dan yang terakhir adalah inisiatif dan siap dalam melakukan transportasi pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Melihat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Peningkatan kompetensi guru dapat terwujud dengan baik apabila sekolah sebagai organisasi pendidikan bisa melaksanakan pengembangan diri dengan prosedur yang benar. Sebagai guru, kita harus selalu mengembangkan diri sesuai bakat dan minat kita, agar pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas menjadi pembelajaran yang sangat baik. Yang kedua, contoh dari mandiri adalah aktif dalam belajar mandiri dengan mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan literasi. Seperti sebagai contoh, melalui pelatihan mandiri, saya dapat mempelajari beragam materi untuk meningkatkan kompetensi profesional saya sebagai pendidik. Keunggulan materi pada pelatihan mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah materi dirancang oleh para ahli agar relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Yang kedua adalah materi dirancang singkat untuk memudahkan saya dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Sebagai contoh, saya mengikuti pelatihan-pelatihan secara digital yang dilakukan oleh Kemendikbud. Seperti yang saya alami sendiri, saya mengikuti berbagai pelatihan yang ada di PMM sehingga mengasah saya dalam mengembangkan aktif dalam belajar mandiri dengan mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan literasi. Sebagai contoh, saya mengikuti pelatihan profil pelajar Pancasila ini untuk menambah wawasan saya dalam pelaksanaan proyek P5 dengan baik.
Selanjutnya reflektif. Adapun penjelasan dari reflektif sendiri adalah sebagai berikut. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri, memaknai dan memanfaatkan pengalaman, terbuka dalam menerima kritikan, merencanakan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah memperbaiki praktek pengajaran atau aksi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan yang sudah saya lakukan adalah 1. Melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran, memanfaatkan hasil supervisi untuk memperbaiki praktik pengajaran, dan memanfaatkan saran dari rekan sejawat. Kolaboratif. Adapun penjelasan dari kolaboratif sendiri adalah berkolaboratif dengan rekan sejawat, aktif dalam forum diskusi, saling menghargai dan saling melengkapi, bergotong royong dalam kegiatan positif. Contohnya sebagai berikut: berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dalam merancang perangkat dan kegiatan pembelajaran yang efektif. Kolaborasi antar guru mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam perancangan perangkat pembelajaran sangatlah dibutuhkan kolaborasi antar guru agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid dan saling sinkron. Di sini ada beberapa contoh bekerja sama dengan seluruh pihak di sekolah dalam mensukseskan kegiatan yang bermanfaat dan proyek. Nah, ada contohnya sebagai berikut itu. Bisa dilihat. Inovatif. Adapun penjelasan dari inovatif sendiri adalah sebagai berikut: memunculkan gagasan-gagasan solutif, mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama, pantang menyerah dan jeli dalam melihat potensi. Contohnya sebagai berikut: merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Terima kasih, demikianlah video yang bisa saya jabarkan. Salam guru penggerak. Saya Karina Cahya Adilia, JGB Angkatan 10 dari SDN Jagung, Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.